Memang pinginnya konsepnya itu intimate, hangat, casual. Maaf kalau panas ya Mbak, nggak pas. Pokoknya bisa nanya apa aja. Ini adalah hari dimana kita akan pertama kali ketemu teman media. Excited nggak sih? Excited sekali. Aku juga baru tahu pemainnya tadi. Wah, seru-seru banget. 90% saya enggak, semuanya itu pas saya meeting sama Kasih, ada teh atau enggak, dia bilang enggak, kurang ajar. Dia mau lihat visi kita dulu. Sebagai dia enggak, karena ini babynya dia ini dari tahun 2024 skripnya dan sudah menang di Indonesia. Jadi ketika kita ngobrol setengah jam, akhirnya dia bilang, saya sebenarnya ada sedih. Akhirnya saya dikasih lihat dan hari itu saya kontrak sama dia. Saya baru baca 35 scene. Saya bilang ini bagus banget, kenapa kamu nggak bikin? Saya nyari yang pas banget dia. Akhirnya saya langsung kontrak hari itu juga. Yang tadinya saya harusnya buatnya tunnel. Saya cancel tunnelnya. Saya buat ini karena saya bilang ini isunya bagus banget. Akhirnya saya sebut, dan ketika saya bilang sekarang saya ada andil situ atau enggak? Cuma 10%, cuma tambahan doang. Jadi ketika kalian bilang penulis ini siapa? Bener-bener Cassandra Mawanti. Tepuk tangan. Ada sih waktu di Kuantok tuh pertama-tama waktu di Kuantok pertama tuh aku pikir ini aku belum pernah share sama Baim ya, cuma aku pikir itu ini scam. Soalnya tiba-tiba di handphone ada Baim Wong kan. Ini scam apa bukan ya gitu. Jadi sampai cek ke sana sini gitu, ini bener nggak nomornya dia gitu. Takutnya kan totalnya rekening habis gitu. Iya, habis itu memang habis itu pertama kali kita ketemu datang ya, emang aku sih sebenarnya pengen kenal aja gitu, karena kan emang belum pernah selisipan project bareng juga. Ngobrol juga. Ngobrol. Terus nggak nyangka juga sih waktu aku mention ceritanya, konsepnya, terus dia tanya boleh lihat atau enggak, aku juga masa sih ini bener akan dibaca gitu kan, masa bener baru kenal, dia intip langsung dikasih lihat langsung di mirror ke big screen, langsung dosa-dosa kelihatan tuh kan kalau ada miskal kan, nggak siap juga sebenarnya gitu, langsung dia lihat terus dia ternyata suka. Aku juga nggak nyangka sebetulnya. Jadi memang ini project yang aku udah keep itu tadi dari 2024. Aku nggak tahu ini akan bisa terjadi nggak ya gitu, walaupun pengen banget. Jadinya begitu akhirnya ini Baim mau, terus dan di hari itu juga dia kayak making phone calls, ngajakin orang-orang, terus dia kayak ini beneran nggak sih gitu. Ternyata benar. Terus di dalam ini ada cast yang aku nggak pernah kebayang semuanya. Terus kita juga ada beberapa lokasi yang aku juga kebayang akan bisa di shoot di sana dengan komunikasi yang nanti komunikasi akan sangat tinggi. Jadinya Baim makasih ya. Sama-sama tuh. Kan mimpi aku. Soalnya kalau nggak itu skenario cuma akan jadi sebuah file yang ya cuma akan Cuma jadi baca folder gitu, nggak akan ada yang baca juga. Malah kayaknya dia orang pertama yang baca setelah full gitu. Wow, metubi banget. Baim tuh tipenya sama Kak Baim, tapi karena aku tuh selalu ngeliat konten-kontennya Kak Baim kalau lagi syuting film kayak gimana, terus film-filmnya juga aku nonton. Kebetulan film yang terakhir papaku tuh nelfon, papa habis nonton filmnya Kak Baim bagus banget. Terus tiba-tiba Kak Baim WhatsApp terus ngasih skripnya. Itu aku ngerasa kayak baru aja kemarin papaku nobar gitu sama teman-temannya dan sama mama juga nonton filmnya Kak Baim. Terus tiba-tiba ada tawaran ini. Pastinya aku seneng banget karena udah ngeliat cara Kak Baim ngegarap itu seru, pemain tuh punya ruang dan fun yang paling penting. Pas baca skripnya kayaknya nggak nyampe berapa lama ya Kak, aku langsung telepon, Kak, aduh ini bagus banget skripnya, aku mau main di sini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah cocok, karakternya kita udah ketemu sama Kak Baim, ngobrol berdua, nyobain sedikit karakternya seperti apa, dan oke nih cocok ternyata. Akhirnya aku berperan sebagai Rizky di sini. Karakternya itu Rizky ini anak yang penurut, pendiam, gak banyak omong, tapi dia tuh punya mimpi dan cita-cita yang dia keep sendiri gitu. Walaupun dia diam, penurut, tapi dia tahu di hidupnya itu mau jadi apa. Nah, alasannya kenapa pengen
ada di film ini, karena nggak boleh spoilerin, tapi ada satu hal yang diangkat di film ini yang menurut aku tuh penting banget untuk disuarakan, dan mungkin agak susah kalau disuarakannya di platform lain selain film gitu. Karena kalau di film kita bisa ngelihat cerita, bisa ngelihat perspektif banyak karakter, dan akhirnya aku mau karena sesuatu itu yang juga selalu aku pengen suarakan di sosial media aku dan di mana-mana, dan akhirnya seneng banget bisa memainkan karakter dan terlibat di film yang akan mengangkat itu gitu. Tapi belum bisa spoilerin apa gitu. Itu sih alasannya kenapa mau main di film ini. Tangan keren. Yang pasti waktu Baim ngajak nawarin, dia cuma bilang udah ini kamu kayak gitu. Kayak gitu, dan anehnya nggak pakai mikir lagi, iya aja lagi, oh iyain gitu. Tahu kenapa? Percaya aja. Nah, tapi percaya itu karena terbukti dengan perjalanan Baim. Kita boleh temenan udah lama, tapi buat aku Baim itu selalu berkembang dan melesat gitu. Jadi gitu Baim ngomong sesuatu itu udah menghipnotis, untuk aku bilang oke, ikutin, nanti tinggal amatin aja. Mohon arahannya ke Baim. Apalagi tangga di sini aktor-aktor yang Baim bisa ngumpulin semua aktor-aktor yang ada di sini nih, luar biasa banget. Congrats Baim, semoga lancar semua, sukses, dan thank you semuanya, happy semua. Tadi jadi siapa sayang? Yang kata Baim, gitu. Bisa lagi jadi suara nih. Ini tadi udah kayak berasa nonton loh semuanya. Biasanya itu lagi nonton adegan kan ini semuanya. Ya. Ini dijatuhin tahan Baim. Ya kan, ini udah nunggu kan, wartawan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. 2013 film pertama layar lebar gue dan lo. Waktu itu aku partner kamu presiden Indonesia. Jadi ini buat aku kenapa aku mau ikut produksi ini, soalnya gue film karena itu sama Bang Wong silaturahmi. Terus dia di DM aku 3 minggu lalu sebenarnya Hans Pro mau ikut film. Ya kalau kamu marah. Terus aku berperan seperti apa? Anak jangkau sampai pulang Belanda ikut. Terus aku sebagai orang jari. Aku kasih kuris. Aku. Jadi aku persiapkan untuk peran ini, terus aku bilang, karakter aku seperti apa? Buang-buang Belanda. Ya udah itu gampang. Jadi aku persiapkan untuk peran ini, makan goreng, terus ada sampai malam, dan udah aku sudah main. Nah, itu bercanda. Aku jadi turis asing dari Nigeria. Itu ini selalu palu kan? Iya, inovasi. Itu saja. Terima kasih udah. Banget ya Allah. Saya ngeliat rame-rame kayak begitu tuh kayak rasanya kan kita pemain juga ya, cara kita ngumpul yang ya kita orang kita senang-senang itu mengenai kerjaan doang. Kalau kita sebelumnya benar-benar senang. Yang mereka juga senang tidak. Gak seneng aku kak. Banget sekali. Gak seneng aku. Kenapa? Gak bisa naik apa-apa pakai gamis kak. Apa pakai sarung kos-kosan mana pakai sarung? Suruh naik kora-kora. Jadi kemarin Dr. Shem seru banget. Saya mau ngasih lihat ke mereka itu adalah vibe-nya. Vibe kita itu begini ya. Kita itu berteman tapi kita mau kasih kerja yang paling bagus ke penonton. Tapi vibe-nya jangan kayak kerja. Udah itu doang. Dan akhirnya kita 2 hari lagi mau syuting, doain benar-benar bagus. Itu aja. Suka tangrum gitu. Jadi Kak Baim udah sempet ngajakin, tapi aku bilang kayaknya untuk David nanti dulu deh gitu, karena dia masih masa pertumbuhan lah. Itu aja. Suka deh kalau ada temen halu juga.
Arab. Karena saya ngambil sastra Arab ceritanya di kuliah. Kebetulan banget pas baca skripnya saya itu lagi belajar bahasa Korea. Emang lagi belajar bahasa Korea. Terus sebenarnya pas baca skrip semuanya kan bahasa Indonesia, tapi ada tanda kurungnya bahasa Arab. Jadi aku nanya kan, Kak, ini dialognya maksudnya bahasa Arab? Iya, jadi nanti kamu sekolah bahasa Arab dulu ya. Akhirnya saya berhenti belajar bahasa Korea karena otak saya nggak nyampe ya belajar bahasa Korea annyeonghaseyo tiba-tiba harus bahasa Arab gitu. Dan latihan tiap hari ternyata lumayan susah untuk bahasa Arab, nggak boleh salah-salah sedikit pelafalannya. Tapi saya bersyukur banget pasti kabarin yang jadi Habib adalah Pamu, karena Pamu bisa bahasa Arab katanya. Jadi saya bilang, Pak, kalau saya salah-salah bahasa Arabnya tolong dikoreksi. Karena kan walaupun udah belajar dan alhamdulillah udah lumayan bisa, tetap aja takutnya pas di actingin, pas di lokasi syuting takutnya salah. Tapi ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi semoga bisa meyakinkan di saat berdialog dengan bahasa Arab. Sama tantangan keduanya itu harus bisa nahan ketawa ya, karena di reading aja benar-benar nggak bisa nahan ketawa, susah banget untuk stay in karakter karena banyak banget adegan yang mungkin adegan itu drama tapi situasinya komedi banget, jadi susah untuk benar-benar bisa tahan ketawa dan jalanin si karakter Rizky ini. Cuma overall benar-benar happy banget dan fun banget proses menuju syutingnya. Papa dulu tuh lawan mainnya siapa? Aku bilang Papa lawan mainnya tuh Prilly. Ingat gak Papa Prilly tuh yang waktu itu Papa kira tukang pijit gitu. Karena Prilly pernah ke rumah. Waktu itu Prilly pernah ke rumah, terus aku bilang ke Papa kalau aku mau pijit, tukang pijitnya udah datang. Terus Papa 100% percaya kalau Prilly itu tukang pijit. Jadi dari situ Papa baru ingat, oh iya Prilly ingat. Karena kayak gitu. Nah terus abis itu kalau aku memang jujur, karena pada saat itu kan sebenarnya agak yakin kalau Papa tuh kan nggak ikut, nggak mau gitu kan. Jadi aku sempat latihan acting sendiri sama Pak Rosa. Itu aku latihan acting. Habis itu pas setelah aku bujuk Papa, terus juga akhirnya Papa mau. Kalau untuk persiapan Papa masih ini baru yang pertama ya kamu ini Papa. Readingnya Papa ini baru yang pertama. Jadi sampai hari ini 2 hari lagi kita mau syuting, Papa masih bacanya kayak iya saya harus seperti baca buku. Jadi gimana ke depannya kita bismillah aja teman-teman, mohon didoain. Tapi yang terbaik. Papa mau tambahin nggak? Insya Allah bisa katanya gitu. Pada Pak Nur, kenapa pada Heru, kenapa pada Riri, kenapa pada Davina dan semuanya. Seperti kemarin ada acara yang semua orang melakukan di mana cara dia muncul. Bahkan yang paling absurd dari semua adalah di kiri saya ini 2. Ini nggak ada di skenario. Ini nggak ada di skenario. Dua-duanya baru ada kita di berapa minggu sebelumnya. 2 hari ini, yang hari ini baru ada dialognya dari mereka berdua. Jadi memang kalau saya tuh nggak pernah takut dengan apa yang saya cuma yakin dengan orang bisa kasih gue. Yuk. Kalau saya tuh selalu bilang sama semua yang di sini, makanya reading itu sebenarnya saya ngerasain, bukannya reading. Benar atau enggak sih semuanya, intonasi segala semuanya per karakternya. Saya kan ngerasain, saya udah bukan jadi director, saya jadi penonton dari reading. Enak nggak readingnya? Agak tinggi berunding ini lebih ke situ. Dan mereka berdua di sini saya percaya banget, Aming kita sudah film semuanya bagus banget. Kenapa harus mereka berdua? Harus mereka kalau udah yang tidak ada di skenario mereka pasti bisa menjadi. Jadi ketika dibilang siapa yang stand up, saya yakin semua orang di sini stand up. Saya akan menjaga dia karena saya pemain juga. Saya nggak mau ada di satu film yang saya tidak dilihat. Saya harus tahu kenapa saya ada di situ. Makanya pekerjaan saya yang paling rumit, siapapun yang di sini cuma 1-2 sih, saya harus tahu dia itu stand up. Itu dia.